Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita mengenai barisan geometri. Setelah pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Bagi yang belum menyimak, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS channel atau pada link yang tertera di pojok kanan atas. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. Bagi yang menginginkan file PPT, silahkan bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan pada video ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, sekarang perhatikan barisan bilangan berikut ya. Yang pertama 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Kemudian yang kedua 2, 10, 50, 250, 1250 dan seterusnya. Yang ketiga 108, 36, 12, 4, 4/3 dan seterusnya. Kita amati pada barisan yang bilangan yang pertama 3 ke 6, 6 ke 12. Kalau dijumlahkan 3 ditambah 3, 6 ditambah 6 ya. Jadi artinya tidak mungkin ini sama dengan barisan aritmatik yang bedanya tetap. Nah, pasti ada hal yang lain. Nah, sekarang coba kita 3 ke 6 kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 2. 3 ke 6 kali 2. 3 kali 2 6, betul? 6 dikali 2 12 ya. 12 dikali 2 24. Kemudian 24 dikali 2 48. Iya. Artinya di sini yang tetap adalah pengalinya yaitu 2. Nah, pengali ini nanti akan kita gunakan istilahnya rasio. Jadi dari 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24, 24 ke 48, rasionya tetap yaitu 2. Berikutnya 2, 10, 50, 250, 1250. Iya, 2 ke 10 dikalikan 5, 10 ke 50 dikali 5, 50 ke 250 dikali 5, dan 250 ke 1250 dikali 5. Maka barisan bilangan yang kedua ini rasionya tetap yaitu 5. Berikutnya 108 ke 36 dan seterusnya. Kira-kira dikali berapa? Iya, dikali 1/3 karena makin kecil ya. Dikali 1/3, 36 ke 12 dikali 1/3, 12 ke 4 dikalikan 1/3, dan 4 ke 4/3 dikalikan 1/3. Jadi rasionya tetap yaitu 1/3. Jadi barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio tetap. Oke, sekarang kita coba perhatikan untuk yang barisan 3, 6, 12, 24, 28. Rasionya berapa? Ya, rasionya 2. Nah, sekarang kita perumumkan ya. 3 itu merupakan suku pertama, misalkan 6 suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke UN-1 dan suku UN. U1 ke U2 dikalikan R, U2 ke U3 dikalikan R, dan seterusnya. Maka di sini bisa kita cari rasionya, karena rasionya tetap tadi berarti rasionya sama dengan U2 per U1. Sama juga rasionya U3 per U2 atau U4 per U3, atau sama saja juga dengan UN per UN-1. Jadi secara umum kita dapat dalam barisan geometri rasionya adalah R sama dengan UN per UN-1. Oke, kalau misalkan U1 itu kita beri simbol A kecil, kemudian U2 berarti didapat A dikalikan R. Paham ya? Jadi U2 nilainya adalah A dikalikan R. Sementara U3 berarti A dikalikan R kuadrat. Kemudian U4 berarti didapat A kali R pangkat 3. Jadi perhatikan dari R sama dengan U2 per U1, U2 itu R kali U1. Kalau U1-nya A berarti AR. Nah, begitu seterusnya ya. Sehingga kita dapatkan perumusan secara umum
suku ke N atau UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Perhatikan ketika U3 R-nya pangkat 2, ketika U4 R-nya pangkat 3. Berarti ketika UN kali R pangkat N-1. Jadi kita sudah dapat dua perumusan, yaitu R sama dengan UN per UN-1 dan UN-nya sama dengan A kali R pangkat N-1. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kalian pahami dengan baik. Sekarang perhatikan untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan mengenai barisan geometri. Perhatikan barisan bilangan berikut 3, 6, 12, 24. Tentukan rasio rumus suku ke N dan bilangan pada suku ke 10 atau U10. 3, 6, 12, 24. 3 ke 6 kali berapa? Ya, kali 2 ya. Berarti kita dapat rasionya U2 per U1 6 per 3 sama dengan 2. Untuk mengecek yang lain bisa jadi R-nya dicari dari 12 per 6 ya. 12 per 6 ada 2 juga, 24 per 12 juga 2. Berarti betul ya, R-nya 2. Sekarang rumus suku ke N, berarti UN sama dengan, nah kita dapat A-nya 3, R-nya 2, berarti UN-nya sama dengan A kali R pangkat N-1. Nilainya sama dengan 3 kali 2 pangkat N-1. Sehingga kalau kita ingin ditanya U10, berarti tinggal kita masukkan perumusan 3 kali 2 pangkat 10 min 1. 3 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu 512, sehingga hasilnya 1536. Very easy ya, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Yang kedua, perhatikan barisan bilangan geometri berikut. 3, 6, 12, 4, 4 per 3. Ini seperti contoh di pembukaan ya. Jadi barisannya makin turun. Kalau makin turun berarti ya, dari 36 ke 12 kira-kira rasionya berapa? Iya, dari U2 per U1 ya. 12 per 36 sama dengan 1/3. Bisa juga didapat dari 4 per 12 ya. 4 per 12 juga 1/3. 4 per 3 dibagi 4 juga 1/3. Betul, berarti rasionya 1/3. Sementara A-nya adalah 36. Sehingga kita dapat UN sama dengan A kali R pangkat N-1, 36 kali 1/3 pangkat N-1. Oke, untuk mendapatkan suku ke-8 kita masukkan ke perumusan 36 dikali 1/3 pangkat 8-1. Berarti sementara 36 sendiri 4 kali 9, 9-nya 3 pangkat 2 kali 1/3 pangkat 7. Sehingga kalau kita hitung nanti 4 kali 1/3 pangkat 5 1/243, berarti 4 per 243. Oke, lanjut ya. Perhatikan barisan bilangan geometri berikut. Akar 2, 1, setengah akar 2, setengah, dan seterusnya. Tentukan rasio rumus suku ke N dan bilangan pada suku ke 10 atau U10. Sekarang perhatikan, karena ini barisan geometri berarti rasionya tetap ya. Rasio sama dengan suku kedua per suku ke 1, berarti 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Atau bisa juga kalian cek apakah benar rasionya setengah akar 2. Kita cek setengah dibagi 1, setengah. Setengah akar 2 dibagi 1, setengah akar 2. Kemudian setengah dibagi setengah akar 2, nilainya juga setengah akar 2. Betul ya? Oke, berarti sekarang kita tinggal masukkan ke rumus suku ke N. A-nya adalah akar 2, maka UN-nya A kali R pangkat N-1. Berarti akar 2 kali setengah akar 2 pangkat N-1. Ini bisa kita sederhanakan ya. Perhatikan, jadi akar 2 kali setengah akar 2 pangkat N-1. Kita ubah bentuk setengah akar 2 itu menjadi akar 2 pangkat min N plus 1. Ya, pangkat min N plus 1. Sehingga kalau kita kalikan jadinya akar 2 pangkat min N plus 2. Ingat kalau pada eksponen itu kalau pangkatnya dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Sehingga kita dapatkan bahwa UN-nya adalah akar 2 pangkat min N plus 2. Sehingga untuk mendapatkan suku ke 10 atau U10-nya sama dengan akar 2 pangkat min 10 plus 2 atau akar 2 pangkat min 8. Kalau kita hitung lagi berarti 1/2 pangkat 4 atau 1/16. Nah, nanti coba direview berkenaan dengan materi eksponen ya. Oke, contoh yang keempat. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk barisan geometri. Bila pada pengamatan hari kedua adalah 2 cm,
dan pada hari keempat 35/9 cm, maka tentukan tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan. Kita identifikasi datanya ya. Yang pertama diketahui U2-nya adalah 2, kemudian U4-nya adalah 35/9. Ini kalau kita ubah ke pecahan biasa, berarti 3 kali 9, 27 tambah 5, 32/9. Yang ditanyakan adalah tinggi tanaman pada hari pertama, berarti U1 atau A yang ditanyakan. Sekarang perhatikan, kita punya data U2 dan U4. Maka kalau U4 dibagi U2, ternyata dapatnya R kuadrat. Sehingga ketika kita masukkan 32/9 kali U2-nya 2 ya, berarti kali setengah. Sehingga dapatnya 16/9 sama dengan R kuadrat. Maka R-nya akar dari 16/9 yaitu 4/3. Oke, setelah itu kita cari nilai A-nya dari mengambil salah satu U2 atau U4. Kalau misalkan U2, berarti U2 itu A kali R sama dengan 2, R-nya 4/3, maka didapat A sama dengan 6/4 atau 3/2 cm. Oke, very easy ya. Nah, ini diidentifikasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Lanjut ke nomor 5. Seutas tali dipotong-potong menjadi 6 bagian. Dengan panjang potongan-potongan tersebut membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 10 cm dan terpanjangnya 320 cm, tentukan panjang potongan tali yang lainnya. Karena ada 6, berarti nanti ada 4 potongan yang ditanyakan ya. Oke, datanya adalah yang terpendek itu U1, karena ada 6 potong berarti yang terpanjang U6 ya. U1-nya 10, U6-nya 320. Yang lain berarti yang ditanya U2, U3, U4, dan U5. Sekarang perhatikan, kalau U6 dibagi U1 ya. U6 itu A kali R pangkat 5, U1 adalah A, berarti nilainya sama dengan R pangkat 5. Kita masukkan U6 320, U1-nya 10 sama dengan R pangkat 5, berarti 32 sama dengan R pangkat 5. Berarti R berapa yang pangkat 5 hasilnya 32? Ya, R-nya sama dengan 2. Kemudian bisa kita cari U2, U3, U4, dan U5. U2-nya adalah A kali R, berarti 10 kali 2, 20 cm. U3-nya adalah A kali R kuadrat, 10 kali 2 kuadrat, berarti 40 cm. U4-nya A kali R pangkat 3, berarti 10 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8, berarti 80 cm. Dan U5-nya adalah A kali R pangkat 4, sama dengan 10 kali R2 pangkat 4, 2 pangkat 4, 16, 160 cm. Sehingga coba dicek ya, U1-nya 10, kemudian 20, 40, 80, 160, 360. Ya, masing-masing dari U1 ke seterusnya itu dikalikan 2. Oke, sementara kita cukupkan belajar kita. Mudah-mudahan konsep barisan geometri bisa kalian pahami dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video berikutnya mengenai deret geometri. Senang bersama kalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.